Oke, hari ini kita akan bicarakan tentang hardware platform ya pada suatu jaringan sensor nirkabel. Ya, ini nanti pekan depan kelanjutannya kita akan lihat dari sisi software. Nah, ini outline kita ya. Pertama kita akan melihat overview dari arsitektur platform hardware ya pada WSN. Lalu di sini ada 3 contoh platform yang biasanya banyak digunakan di dalam WSN. Ya. Platform XSM, ya, XSS, ya, tersebut dengan Stargate, dan Emote. Ya. Ketiga, di bawah itu ada bahan bacaan yang bisa dilihat, ya, nanti lebih detailnya. Saya juga ada file-filenya itu, ya, itu untuk bacaan lebih detailnya, ya. Kemudian kebutuhan dari ini, ya, kebutuhan yang paling penting dari ini itu adalah bagaimana, ini maksudnya bagaimana pertimbangan, ya, pertimbangan dari kita memilih hardware platform ini, ya. Sebentar. Ya. Jadi kita memilih platform ini adalah pertama tentu saja berdasarkan harganya, karena WSN ini bukan satu kita beli, tapi lebih dari satu gitu, ya, bahkan banyak karena pemantauannya biasanya dalam skala industri, ya. Jadi kita harus hitung-hitung dengan benar tuh soal harga. Yang kedua, lifetime-nya, ya, lifetime-nya. Jadi kita harus punya kejelasan di sini, ya, dalam perancangan WSN yang nanti dilakukan, ya. Kira-kira sensor ini bagaimana perlakuannya, ya, bagaimana behaviornya, ya. Apakah harus selalu nyala, ya, dan kalaupun misalnya harus mati, ya kapan harus mati, gitu, ya. Ini juga untuk karena ini nanti berhubungan juga dengan power yang ada pada suatu WSN system, ya. Nah, kemudian baru kita lihat kinerjanya, ya. Kinerjanya itu pertama kecepatan, ya. Yang kedua adalah lingkup, ya, atau luas area komunikasi, ya, yang bisa diinikan, ya, bisa diliputi olehnya gitu, ya. Kemudian memorinya gitu. Nah, di situ juga ada beberapa unit, ya, unit kecepatan, ya. Misalnya berapa operasi per detik, ya, atau berapa operasi per joule misalnya. Ya, communication range-nya biasanya dalam meter atau dalam joule bit per meter, joule per meter, per bit per meter, ya. Nah, memori, kalau memori seperti juga kita perhatikan, ya, pada memori-memori kalau kita memilih untuk komputer kita. Ya, pertama memang ukurannya, dan yang kedua adalah latensinya. Latensi itu termasuk kecepatan akses yang ada di dalamnya, ya. Bagaimana kemudian suatu memori, ya, bisa dimasukkan suatu data, kemudian dilakukan pemrosesan di sana bolak-balik melalui prosesor, ya, sampai kemudian pemrosesan itu kembali lagi ke memori untuk jadi hasil atau output, ya. Nah, yang selanjutnya harus kita perhatikan juga di dalam pemilihan hardware platform itu adalah kemampuan operasi dalam waktu yang bersamaan, ya, atau kemampuan melakukan konkurensi. Ya, itu seberapa jauh itu, ya, seberapa hebat dia, ya. Karena yang kita akan pasang di dalam OSN itu pasti banyak gitu. Ya, fleksibilitas bisa banyak hal di sana, ya. Apakah dalam bentuknya, apakah terkait dengan antenanya, ya. Fleksibilitas terkait dengan range dari komunikasi yang yang bisa dilaksanakan gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah reliabilitas, ya. Reliabilitas itu terkait dengan bagaimana, ya, kemudahan dalam
melakukan instalasi misalnya ya. Termasuk selain itu ada security ya. Kita kan seperti juga perangkat IoT ya atau sensor-sensor ya yang kita akan taruh di environment ya, di lingkungan ya, lingkungan terbuka ya. Tentu saja kita nggak mau ya misalnya ya diinstal di tempat yang mudah dijangkau oleh banyak orang. Nah, itu kemungkinan hilangnya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana datanya yang ada di dalamnya ya. Bagaimana kita mengamankan datanya. Kita nggak mau dong kita punya misalnya ya suatu sensor visual seperti kamera CCTV ya, kok bisa dilihat gitu sama orang lain gitu ya. Datanya gitu ya. Misalnya kita nggak mau dong bagian privat kita di lingkungan kita bisa dilihat oleh banyak orang, misalnya begitu ya. Termasuk yang kita harus perhatikan juga adalah kemasannya ya, tampilan kemasannya dan juga paket yang berhubungan dengan itu ya, paket yang dijual dari itu ya. Nah, baik, selanjutnya itu ya adalah beberapa jenis platform hardware sensor, dan juga dia bukan hanya sensor tapi juga bisa berlaku sebagai suatu aktuator ya. Nah, yang pertama yang mungkin sudah kita kenali ya, sudah ada yang menggunakannya ya, sudah prakteknya ya, pakai ini adalah sensor RFID ya. Nah, sensor RFID itu sekarang ya kalau belinya satuan murah, kalau belinya 20 ribuan lebih murah lagi gitu ya. RFID selain ada sensornya ya ada juga readernya ya gitu. Ini kayaknya udah mau di bawah 100.000 ya kalau readernya mah ya gitu sekarang. Nah, itu yang banyak digunakan di tempat kita tuh ya, sensor RFID ya. Terus yang kedua ada yang disebut dengan ya smart dust tag. Ini ada gambarnya di samping tuh ya, sejari kecil sekali ya. Biasanya dia sebagai data kolektor yang kita taruh di mana aja karena kecilnya ya. Namun tentu saja karena kecil dia pemrosesan dan kemampuan komunikasinya sangat terbatas. Ya, dia biasanya sama seperti sensor RFID, begitu ada sesuatu reader yang ada di dekatnya maka kemudian dia akan aktif ya. Jadi powernya itu didapat dari pembaca ya, bukan dilaksanakan pada smart di tagsnya ya, smart dust tagsnya ya. Kenapa disebut dengan dust? Jadi kayak debu bentuknya ya, kecil gitu. Nah, kemudian ada juga yang lebih besar lagi ya, mode ya, mote ya, atau Stargate scale ya. Dia udah bentuknya sudah lengkap di sana, segala kebutuhannya, sensornya ada, sarana untuk komunikasinya ada ya. Makanya prosesornya juga ada di sana ya. Jadi pemrosesan dan komunikasi itu lebih fleksibel di dalam bentuk yang node ini ya. Nanti di dalam mata kuliah hari ini saya sampaikan beberapa contoh ya, ada 3 contoh terkait dengan node ini. Terus di atas itu ada yang node yang berfungsi sebagai gateway yang lebih powerful ya. Karena apa? Karena salah satunya dia menggunakan daya dari tempat di mana dia berada ya di suatu bangunan ya, atau disebut dengan wall power ya gitu, wall power. Ada lagi yang lebih besar lagi ya, tapi ini besar dan sangat terikat, tidak dinamis peletakannya ya. Jadi begitu. Ini kira-kira ada 4 jenis lah ya kalau kita bagikan. Nah, ini lebih jauh lagi ya, beberapa sifat yang ada di mana? Di contoh hardware platform yang bisa digunakan di dalam OSN. Ya. Jadi ada yang misalnya spesialis sensing platform
Ya, dia khusus misalnya ya fungsi sensornya apa. Ya, umumnya yang begini nih ya, sensornya itu specialized low bandwidth sensor atau advanced RF tag. Jadi untuk keperluan tertentu ya. Radio bandwidth-nya kecil sekali di bawah 50 kbps ya. Flash RAM-nya itu ya kecepatannya juga nggak terlalu cepat gitu ya. Tentu saja penggunaan energinya sedikit ya. Itu. Nah, ada juga yang bisa kita kategorikan yang disebut dengan generic sensing platform ya. Salah satunya MOTE itu di situ ya. Biasanya sensingnya bisa apa saja di sana, general purpose ya, dan di situ ada relay komunikasi ya. Nah, ada lagi yang high bandwidth sensing ya, IMOTE di situ ya, IMOTE ya. Jadi bandwidth-nya cukup besar, maka kemudian data yang diambil bisa berupa video, bisa berupa audio ya, akustik ya, bahkan vibrasi ya, vibrasi. Ya, bandwidth-nya bisa ya di sekitar 500 kbps di sana. Ada beberapa kecepatan yang berbeda ya, ini tergantung produknya yang dipilih, IMOTE yang tipe apa. Ya. Untuk terkait RAM-nya ya, terkait RAM-nya. Terus gateway sendiri ya, yang tipenya gateway ya namanya Stargate ya, itu high bandwidth sensing ya, dalam communication, dan ada agregat di sana ya untuk komunikasinya ya, sehingga bisa menjadi penjembatan antara berbagai macam sistem yang berbeda ya, jadi begitu. Nah ini spesifikasinya ya, jadi kalau mau mencari ya coba kita lihat spesifikasinya ya, lihat nama-nama fieldnya, nah, itu yang menjadi ukuran sebuah sebuah hardware platform WSN yang mau kita gunakan ya. Nah selanjutnya kalau kita lihat arsitekturnya ya, paling tidak arsitektur WSN ini ya secara umum itu ada 6 ya, ada 6 subsistem di sana ya. Yang pertama subsistem pemrosesan ya. Yang kedua ada sensingnya ya, untuk sensornya. Yang ketiga ada actuationnya ya. Yang keempat ada power managementnya, subsistem seperti apa. Yang kelima komunikasinya, dan yang keenam adalah keamanannya, security-nya ya. Jadi kita harus ya wajib itu memilih arsitektur dengan 6 hal ini, yang ada di dalamnya ada 6 hal ya. Ini sekarang orang sudah aware dengan security itu, jadi kalau memilih ya kita harus cari yang ada security-nya gitu ya. Jadi kita nggak begitu saja gratis gitu ya, kita bertindak untuk mengamankan sensor-sensor yang kita gunakan ya. Nggak gratis dikasih ke orang begitu saja gitu ya. Ini seperti kita juga orang-orang IT ini ya, kalau browsing di internet, kalau memanfaatkan internet, tentu saja kita tidak membiarkan orang boleh masuk begitu saja ke sistem kita dengan tidak melengkapi komputer kita, laptop kita dengan dengan antivirus, anti trojan ya, anti malware dan sebagainya. Harusnya kita begitu ya. Begitu juga di dalam berpikir dalam membentuk suatu WSN ini ya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Controllernya apa saja sih sebenarnya ya? Controllernya bisa apa saja ya. Umumnya adalah arsitektur yang kita banyak gunakan sekarang ya, von Neumann ya, lebih sederhana daripada laptop kita ya. Jadi di mana pengalamatan dan datanya ya itu ditulis pada tempat yang sama gitu. Ya, di sini ada yang 4 bit, 8 bit, 16 bit sampai 32 bit arsitektur. Kecepatan sampai 400 MHz ya. Gitu. Terus biasanya microcontrollernya diharapkan bisa dipilihnya ya gitu ya. Pilihnya itu biasanya beroperasinya
di dalam berbagai macam level energi ya di situ 1 sampai 5 miliwatt ya. Terus dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan tidak menyala ya. Ya, memori tetap standby ya, tapi ada juga yang memorinya berhenti juga gitu ya. Interrupt-nya biasanya aktif, tapi interupsi tetap aktif ya, karena dia kan yang akan melakukan kendali kalau ada tiba-tiba ada power gitu ya datang ya. Ini rata-rata semua CPU-nya off pada saat sleep ya. Ada yang clock-nya tetap nyala ya, terutama kalau kita memang membutuhkan data waktu ya, data waktu gitu. Ada juga yang memang clock-nya dimatikan. Jadi itu ada operasi paling tidak ada 4 tuh ya, kalau kita mau memilih microcontroller gitu. Ya, latency of wake up is issue ya. Jadi seberapa cepat dia bangun ya, kalau ada trigger itu juga isu ya. Seberapa cepat ya, makin cepat makin bagus ya, karena kemampuan pengambilan datanya akan menjadi semakin cepat ya. Termasuk di situ microcontroller yang diharapkan atau yang kita bisa lihat ya standarnya ya adalah bagaimana operasinya ya, apa yang dia bisa lakukan di dalam operasi-operasinya. Dan bisa jadi ya kita bisa pilih microcontroller yang multiple processor ya. Dalam satu core ya ada prosesornya cukup banyak ya, bisa FPGA, bisa DSP. Jadi prosesornya bisa kita gunakan untuk hal-hal seperti itu ya. FPGA kita belajar ya, kalau di Gunadarma ada mesinnya, ada simulatornya gitu. DSP itu digital signal processing ya, gitu, peralatan-peralatan yang berhubungan dengan digital signal processing. Nah, kalau kita lihat lagi tentang processing subsystem ini, yang kita perhatikan itu tentang memorinya gitu. Memorinya adalah kecepatannya, kapasitasnya, harganya ya, power consumption-nya, konsumsi power, dan proteksinya ya, memory protection-nya ya. Sama seperti dengan komputer ya, ada tipe-tipe memori yang ada di sana ya, apakah SRAM, apakah DRAM ya, apakah EEPROM, apakah flash ya. Nah, kalau misalnya kalau di satu microcontroller yang cukup dikenal kan, misalnya Raspberry ya gitu. Raspberry kita pakai apa? Flash ya gitu. Ya, memorinya ada utamanya, jadi kita biasanya sistemnya kita menggunakan flash. Ya, untuk sistem operasinya, untuk aplikasinya dan seterusnya kita taruh di flash ya. Baik. Jadi kalaupun memilih yang flash ya mestinya ya kita pilih apa? Pilih typical power consumption-nya yang bisa yang dinamis gitu ya. Apakah dia dimatikan, pada saat dimatikan seberapa gitu. Kalau pada saat nyala jadi berapa gitu ya. Kalau dimatikan tuh kalau bisa seminimal mungkin ya gitu. Ini matinya bukan mati beneran, ini mati seperti tidur panjangnya hewan-hewan gitu ya, di musim dingin gitu ya. Jadi kalau kamu jalan-jalan nanti ke Eropa di musim dingin, nanti kamu akan menemui ya binatang-binatang banyak yang mengubur diri di tanah, terus dia tidur gitu ya. Sama juga dengan tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman itu juga kalau musim dingin dia seminimal mungkin dia rontokin semua daun-daun yang boros energi, sehingga dia cuma hidup dengan energi yang sangat terbatas. Jadi itu sebenarnya contohnya dari situ ya, gitu. Memori ya. Terus juga selain memori yang kita perhatikan ya, itu di dalam processing system adalah peripheral yang bisa dipasang di dalamnya gitu, yang terintegrasi dengannya. Biasanya kan itu satu bundle ya, satu paket gitu ya. Peripheral interface yang pertama ya. Jadi ini untuk apa? Kalau kita mau pasang sensor tambahan, untuk aktuator tambahan, ada motor misalnya
ya untuk proses I/O yang lainnya, dan juga untuk colokan power gitu. Ya, peripheral ini juga bisa berupa analog dan bisa juga berupa digital. Ya. Dan biasanya prosesnya ya di dalam settingnya, di dalam konfigurasinya, dia bisa multiple bus. Ya, bus yang berbeda untuk masing-masing peripheral ya, misalnya begitu. Tapi biasanya akan disatukan disatukan oleh suatu perangkat yang namanya bridge. Ya, jadi dia punya punya kemampuan untuk menyatukan berbagai bus yang berbeda. Ya, bisa jadi kan sensor-sensor kan berbeda-beda juga kan sifatnya gitu. Nah, itu contoh yang warna biru ya, itu saya tampilkan di situ beberapa jenis bus yang bisa diketemukan di dalam suatu peripheral WSN ya, gitu. Ya, maksudnya yang untuk mendukung peripheral yang dipasang ke dalam suatu sistem WSN ya. Jadi ada SPI ya, Serial Peripheral Interface ya. Ada juga Integrated Circuit ya, I2C gitu. UART juga ada, Serial Communication ya. Termasuk USB ada, atau jenis PCI juga ada ya, gitu. Jadi ini udah kayak komputer, tapi ini kan minimum sistem ya, gitu. Biasanya juga selain itu juga ya, di dalam suatu subsistem processing ini ada clock ya, ada hardware timers ya, ada juga divider ya, pembagi ya. Oke. Selanjutnya juga masih terkait peripheral ya, ada juga untuk interupsi ya, salah satu sub ya dari proses sistem adalah suatu interupsi. Ini agak khas ya dibandingkan dengan komputer general purpose seperti laptop kita ya. Karena interupsi ini jadi penting, ini berarti interupsinya apa nih? Interupsi hardware ini ya, gitu. Jadi ini akan akan sangat mudah jika ada pemicunya ya, maka interupsilah yang mengatur gitu. Asynchronous break in program execution ya. Misalnya apa? Karena dipencet suatu tombol, atau misalnya karena waktu timernya habis ya, atau kita sudah selesai melakukan completion of sensing data collection ya, datanya udah selesai kita ambil ya, sudah berhenti gitu ya, gitu. Atau direct memory access transfer ya, atau transmission event yang kita buka ya untuk berapa lama ya, session istilahnya, itu interupsi ada semua di sana ya. Jadi begitu interupsinya hadir ya, maka prosesornya ya akan melakukan transisi ke interrupt handler untuk membangun service interrupt yang lainnya gitu ya, dan kemudian meresume atau melanjutkan eksekusinya ya. Nah, di sini juga ada setting untuk multiple prioritas ya, prioritas yang berbeda-beda dan banyak prioritas ya, kita tinggal atur aja sebenarnya ya. Di antara dua, misalnya antara pencet tombol sama expire time, maka prioritasnya pencet tombol gitu. Ya, begitu kita pencet tombol maka berhentilah dia gitu. Nah, itu juga jadi penting nih di sini ya, di WSN itu interupsi itu juga suatu yang menjadi utama di dalam sub processing ya, subsystem processing. Nah, juga I/O port ya. Nah, kalau di ini istilahnya sering disebut dengan GPIO. Ya, kita temukan juga di Raspberry ya, General Purpose Input Output Pin. Bisa tempel buat apa saja di sana ya, dan jumlahnya juga ada lumayan gitu, udah banyak gitu. Itu membuat kita bisa memasang peripheral yang kita butuhkan ya dalam satu tempat. Ini gambaran ada hardware timer. Misalnya kita kalau timer IC-nya apa ya? 555 ya. Gitu. Ya, ini ada beberapa ya control register yang memberikan clock dengan kecepatan yang berbeda. Ya, jadi intinya seperti itu. Ya, jadi kita bisa bikin berbagai macam detak ya, gitu ya. Detak sinkron
yang kecepatannya berbeda-beda. Dan tentu saja ini sangat bermanfaat ya kalau kita memasang sensor yang berbeda ya. Jadi gitu. Ada juga clock divider. Nah, ini juga clock divider ya. Ini merupakan bagian dari hardware timer tadi ya. Dia bisa mengatur ya, mensinkronisasi. Ini fungsinya sama seperti komposer di paduan suara lah gitu ya. Ada suara 1, suara 2, suara 3 ya, atau ada yang kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Tapi kayaknya nggak ada ya kalau di paduan suara. Nggak, tapi bisa jadi untuk lagu-lagu yang tertentu ya, suara itu seakan-akan kita atur berkejar-kejaran gitu ya. Jadi itu untuk clock dividernya ya. Nah, yang kedua ya, subsistem yang ada di dalam suatu arsitektur OSN itu adalah sensor ya. Nah, sensornya banyak yang kita bisa pasang ya, bisa digunakan banyak. Apakah sensor yang pertama itu tipenya environmental ya, misalnya sensor tekanan ya gitu ya. Terus komposisi suatu gas ya, atau kelembaban atau cahaya. Nah, itu environmental ya, di keadaan fisik yang kita bisa tangkap dari alam. Kemudian bisa juga tipe sensor yang berhubungan dengan gerakan atau berupa sensor gaya ya. Accelerometer, sensor rotasi ya, mikrofon ya. Mikrofon termasuk sensor voice ya. Yang kita akan menangkap getaran udara gitu. Atau kita pakai piezoresistive strain ya, atau sensor-sensor posisi, yaitu berhubungan dengan gerakan, sensor gerakan. Ya, accelerometer atau di ujung informasinya namanya speedometer ya, dan sebagainya ya, banyak ya tipenya. Ya, kalau mau lihat sensor-sensor, lihat di kendaraan kamu lah gitu ya, di motor, di mobil. Itu sekarang zaman-zaman ini mobil sama motor tuh sensornya sudah sangat kaya gitu ya. Terus bisa juga kita pasang yang namanya sensor elektromagnetik ya, magnetometer ya, atau kompas ya, kompas juga bisa ya. Antena ya, juga termasuk salah satu peralatan yang peka terhadap gelombang elektromagnetik. Bahkan kamera ya, spesial ya. Kamera ini cukup luas sih sebenarnya. Dia juga bisa environmental ya, karena dia peka terhadap cahaya, dan lebih lagi dia bisa membedakan perbedaan gelombang, panjang gelombang cahaya. Jadi dia bisa mendeteksi warna juga gitu. Ya, selain juga memang kamera itu adalah sensor elektromagnetik karena bekerjanya di bidang di area elektromagnetik ya, gitu. Jadi kamera sendiri ada kamera yang untuk cahaya tampak ya. Juga ada kamera yang ada di level bawah spektrum elektromagnetik, seperti kamera di level bawah ya, kamera ungu ya, peka terhadap ultraviolet ya. Dan kalau yang gelombangnya agak panjang adalah kamera infrared ya, begitu rentangnya. Nah, kamera yang bisa bekerja di berbagai macam spektrum gelombang itulah kamera yang paling paling luas ya kegunaannya ya, itu yang namanya multispektral kamera ya. Gunadarma punya satu alat ya, kemarin beli, harganya cukup lumayan ya, nggak kebeli lah buat kita kalau mau sengaja beli gitu ya. Harganya 150 juta ya, drone DJI dengan perlengkapan kamera multispektral ya. Kemarin bersama kawan-kawan ya, saya coba ngambil gambar menggunakan multispektral kamera untuk suatu sistem yang namanya precision farming ya. Jadi kita bisa melakukan pemantauan pengelolaan pertanian gitu ya, gitu, dengan cara presisi menggunakan teknologi. Nah, termasuk sensor yang digunakan ini juga adalah sensor chemical atau biochemical ya. Nah, yang jelas kalau di subsistem sensor ini yang harus kita perhatikan di situ adalah digital atau analog output gitu.
Sensor itu juga bisa ya umumnya menerima dalam bentuk analog, lalu kemudian kita rubah menjadi digital karena sistemnya digital gitu. Ya, atau sensor itu dibiarkan menerima analog dan dikeluarkan juga dalam bentuk analog sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Ya, untuk apa ya kita gunakan itu ya. Dan umumnya ya di subsistem sensor ini ukurannya adalah dalam MEMS istilahnya. Micro Electromechanical System ya. Bebannya tuh dan powernya itu benar-benar dalam miniatur gitu ya, dalam bentuk yang sangat kecil gitu. Bahkan sekarang ukurannya sudah masuk ke nano. Ya, betapa kecilnya sensor itu gitu ya. Nah, yang jelas ya kalau bicara tentang sensor ya, kita bicarakan komponen utamanya ada 4 hal ya. Transducer. Transducer itu apa artinya? Mengubah dari suatu sifat fisis ke elektrik biasanya ya. Sifat fisis yang bermacam-macam di alam ke sifat fisis listrik, apakah dia tegangan, apakah itu arus, itu transducernya ya. Terus yang kedua ada analog signal conditioning circuit ya. Jadi berapa? Karena kan bisa jadi itu sangat lemah diterimanya, maka kemudian harus dikondisikan gitu supaya bisa terbaca oleh prosesor gitu ya. Nah, salah satunya juga yang harus ada adalah analog to digital conversion ya, dan di situ untuk processingnya adalah digital signal processing metodenya ya. Jadi untuk beberapa sensor misalnya kamera ya, bukan digital signal, oh ya betul digital DSP ya, betul digital signal processing ya, tapi bukan signal yang diinikan ya, yang diproses ya, ada yang diproses secara spasial namanya ya. Contoh kamera pemrosesannya secara spasial tuh menggunakan sistem matrik ya, X, Y ya kan 2 dimensi. Kalau kameranya 3 dimensi berarti X, Y, Z ya. Itu juga macam-macam tuh jenis sensornya ya. Nah, ini adalah pertimbangan yang kamu harus perhatikan ya dalam memilih sensor ya. Jadi sensornya apa? Konsumsi energinya itu pasif dalam dua mode itu, aktif atau pasif itu harusnya relevan gitu. Ya, relevan itu kalau lagi dinyala sama-sama hematnya lah gitu. Pada saat dia hidup cukup hemat, dan pada saat dia mati sangat kecil gitu ya, atau mati juga sama sekali gitu, tapi dengan tidak mengurangi kemampuan dari deteksinya gitu ya. Ya contohnya ada kan misalnya sensor-sensor seperti sensor anemometer tuh ya, yang bergerak dengan angin ya, dipicu oleh angin misalnya ya. Nah, harus pastikan sensornya itu berputar seefisien mungkin gitu. Dengan angin yang sangat kecil saja dia bisa berputar dengan baik ya, jadi gitu. Nah, kemudian sampling rate ya, sampling rate itu rasio dalam pengambilan data gitu. Ya, semakin cepat dia mengambil data dalam satuan waktu tertentu ya, itu adalah sensor yang peka namanya. Ya, ada beberapa unsur sensor ya, peka ya, presisi ya, itu yang saya sebut ya. Nah, yang berhubungan dengan presisi adalah yang namanya signal resolution. Ya, bisa macam-macam tuh ya. ADC-nya bitnya bisa mulai 8 bit ya, sampai 20 bit. Makin besar bitnya ya, maka makin mahal harga sensornya karena resolusi sensor itu semakin presisi ya. Yang selanjutnya adalah sensitivity ya, sensitivitas sensornya ya, atau drift atau offset istilahnya ya. Jadi ini berhubungan dengan ukuran ya, ukuran dari sensor ya, seberapa sensitif dia, seberapa peka dia ya. Dia bisa apa istilahnya, bisa mensensing suatu sifat ya, sifat fisis gitu. Nah, selanjutnya yang penting itu juga adalah sistem kalibrasi ya.
gitu. Nah, sensor itu perlu dikalibrasi, perlu ditera gitu. Ya. Nah, sistem teranya kalau bisa mudah, ya, dan cepat, dan jangan terus-terusan gitu ya. Maksudnya waktunya bukan waktu yang cepat gitu, cepat sebentar-sebentar harus ditera, sebentar-sebentar harus ditera, itu repot itu gitu kalau kita menyebar sensor yang seperti itu ya. Dan yang paling penting juga salah satu dari pertimbangan memilih sensor ini itu adalah interference-nya atau crosstalk-nya ya, gangguan-gangguan dari sekitar sensor, sejauh mana dia bisa mempengaruhi ya sensitivity, ya mempengaruhi presisi gitu, dan mempengaruhi sampling rate suatu sensor. Nah, makanya kalau dia sangat terpengaruh dengan interferensi ya dari suatu aktuator yang dipasang di sistem ini, ya maka harus hati-hati tuh ya, nggak boleh kita deket-deket naruh sensornya di mana, di tempat yang mudah mengakibatkan terjadinya interferensi atau crosstalk dari sinyal-sinyal yang dibaca oleh sensor. Itu nanti jadi bacaannya jadi salah. Ya. Nah, sensor itu juga berhubungan dengan wake up circuit-nya, ya, wake up circuit yang harusnya disediakan gitu. Jadi sensor itu nggak harus selalu hidup, ya, atau kita bisa atur kapan hidup, kapan matinya gitu. Ya, jadi wake up circuit ini suatu yang selalu nyala, ya, gitu, untuk melakukan monitoring ya suatu trigger ya, sehingga sensornya akan dinyalakan atau tidak ya. Kadang-kadang kita juga harus memperhatikan direct memory access yang dibutuhkan ya, untuk data dari sensor itu bisa masuk ke dalam pemrosesan yang ada di sistem WSN ya. Nah, jadi itu kira-kira. Yang terakhir di situ ada apa? Konektor requirement ya, gitu. Konektor sensornya kayak apa gitu. Ya, apakah positive contact ya, flexibility dan kehandalannya ya, colokan atau kita tuh suka nggak ini ya, misalnya suatu desain yang membuat sensor itu jadi nggak bagus, itu gara-gara konektornya nggak bagus gitu ya. Mungkin yang tukang sound manager kalau suka main musik lah atau mau bikin acara-acara yang pakai mixer, pakai ya penggabungan dari berbagai macam sumber suara gitu ya, itu juga suka ada masalah tuh di sambungan-sambungan ya, yang membuat suara jadi terganggu ya gitu. Yang ketiga ya, yang ketiga yang kita bisa perhatikan di dalam arsitektur WSN ini adalah actuation system ya, actuation system. Kalau sensor membaca situasi, kalau actuation adalah tindakan ya, yang menjadi reaksi dari suatu situasi. Tipenya macam-macam, apakah itu LED ya, apakah itu buzzer ya, ini bukan buzzer yang di Twitter ya. Seperti speaker yang bisa mengeluarkan suara-suara dengan frekuensi yang berbeda-beda ya. Apakah itu motor, apakah itu slider ya, apakah itu pompa, ataukah itu gear, ataukah itu solenoid, tergantung WSN-nya kita pakai buat apa ya. Ini juga menjadi penting ya, actuation ini biasanya cukup banyak membawa energi ya, menyita energi ya. Jadi di situ ada standar untuk WSN 1 sampai 40 ya, miliwatt ya gitu. Nah, cuma memang kalau begini-begini nih startup time-nya juga kalau bisa cepat ya. Mikrosecond, 1 mikrosecond sampai 1000 mikrosecond ya. 1000 mikrosecond berarti berapa second ya, atau lebih tinggi ya, jadi gitu ya. Nah, jadi ini ya, biasanya untuk couplingnya ya, proses actuation itu biasanya kita pakai optocoupler
ya, untuk kontrol komunikasi dengan encoder untuk feedbacknya, ya. Juga pakai encoder di sana. Buat apa sih encoder? Ya, untuk mengetahui suatu actuation itu sudah sampai mana prosesnya, nah, gitu ya. Itu perlu untuk feedback sensor. Jadi ini agak berbeda ya, sistem ini dengan sensor biasa ya, wireless network sensor ini dengan sensor konvensional berbeda. Karena ini sensor umumnya ya, prosesnya di dalam ini ya, di dalam suatu WSN system ini, sensornya juga fungsinya bukan meraba keluar saja ya, atau disebut dengan eksteroseptif, tapi juga meraba ke dalam, mengetahui situasi dirinya, itu yang namanya proprioceptive sensor ya. Jadi ini semuanya berkesinambungan di dalam sistem sensornya, berhubungan dengan actuation subsistemnya ya. Jadi mereka itu di dalam saling mengawasi satu sama lain ya. Nah, jadi untuk couplingnya juga selain optocoupler juga ada menggunakan driver PWM ya. Jadi kalau kamu semua kayaknya udah belajar ya kayak begini ya, optocoupler apa, PWM apa. Kalau enggak nanti silakan ini lagi kalau lupa ya. Cari lagi di internet, baca lagi tentang ini ya. Dia pemicunya ya untuk mengatur actuation itu pakai driver-driver ini ya. Nah, yang keempat, yang penting kamu perhatikan itu adalah yang berhubungan dengan power management subsystem. Nah, ya. Ini penting nih ya. Tentu saja di dalamnya ada voltage regulator ya. 1,8, 3,3 sampai 5 volt ya. Jarang ya WSN itu 12 volt gitu, jarang gitu. Rata-rata kita sesuaikan. Mungkin teman-teman yang suka bikin apa bikin project ya menggunakan microcontroller atau misalnya mini PC seperti Raspberry Pi ya. Rata-rata mereka main di mana? Di 3,3 ya gitu. Atau di 5 lah gitu. Ya, biasanya kalau kita masang motornya perlu 12 ya. Wah, itu udah harus pakai regulator ke 12 ya. Itu cukup. Bahkan kalau kamu sih biasanya bikin power sendiri yang 12 gitu. Ya, dipisahkan dengan power yang berapa 5 volt atau apa ya. Itu biasanya kita pakai IC regulator. Jangan lupa juga itu yang begitu-begitu harus diperhatikan tuh ya. Karena itu terkait dengan konsumsi power yang ada di dalamnya ya. Terus itu ada ukuran untuk voltage atau arus listrik ya. Biasanya ada digunakan untuk monitoring baterai ya. Jadi kalau misalnya ya seperti di HP kita lah ya, HP kita kan selalu ngomong ya kalau baterai udah mau habis. Begitu juga laptop kita gitu ya. Jadi dengan mengetahui baterai sudah drainnya udah mau ini ya, habis gitu ya, maka akan diadaptasi komputasi-komputasinya menjadi komputasi yang lebih simple gitu ya. Di power management juga ada kontrol untuk subsistem wake up atau sleep ya gitu. Ya, jadi ini juga bagian dari manager power ya. Juga mengontrol platform dari rasio clock ya, termasuk voltage untuk prosesor ya. Nah, jadi inilah kira-kira power management subsystem ya. Energi source-nya bisa macam-macam ya. Bisa ya berupa ya volume energi density atau mass energy density ya. Bisa juga berupa peak dan average current ya, discharge ya, rasio untuk discharging ya. Terus tipe baterainya bisa macam-macam, apakah nikat ya, NIMH ya, Li-ion ya, lithium ya, polimer ya, itu kalau ada depan Li-nya itu berarti lithium, atau dari bensin fuel ya, ya, sel-sel seperti aki juga termasuk di sana ya, dan ada konversi DC ya di sana kalau misalnya harus bolak-balik
sumbernya, ya, gitu. Nah, itu ya energi harvestingnya, ya, panen energinya bisa juga dari yang lain, ya. Bisa berupa solar cell gitu, bisa berupa tenaga angin, bisa berupa vibrasi, bisa juga panas. Ya, panas yang dihasilkan secara internal itu diambil lagi untuk dirubah menjadi energi, itu bisa juga kita lakukan. Ya. Jadi itu membuat energi yang terlalu terbarukan. Sensor kita adalah sensor yang energinya terbarukan terus, ya. Itu. Atau bisa juga power supply-nya adalah power supply dari internal yang disebut dengan tadi wall power tadi, ya, kita ambil dari luar, ya. Ini untuk peralatan-peralatan yang ada di fix building, ya, di bangunan-bangunan yang sudah fix, ya. Nah, kemudian yang penting lagi di sini adalah communication subsystem. Apa yang kamu pertimbangkan dalam memilih, ya, sistem komunikasi, ya, terkait dengan komunikasi? Ya, tentu saja pertama kecepatannya, yang kedua adalah range-nya, ya. Yang ketiga adalah konsumsi powernya, dan yang keempat itu adalah waktu untuk menyalanya atau waktu untuk aktifnya, ya. Efisiensi Joule itu di dalam unit energi efisiennya itu dalam unit Joule per bit per meter, gitu, ya. Kita juga harus memahami karakteristik bagaimana sinyal berjalannya di dalam suatu communication system, dan juga kemungkinan terjadi interferensi dari sinyal lain, gitu, ya. Jadi memang ada perbedaan antara penerimaan, ya, power dengan transmit power, ya. Umumnya kayak begitu di dalam communication, ya, gitu. Dan ingat juga bahwa tidak semua device yang ada perlu receiver. Kadang dia cuma transmitter aja, gitu, ya. Dan tidak perlu receiver, ya. Makanya kita harus pilih itu, ya. Soalnya kalau ada receiver, ada transceiver juga, maka energinya juga jadi besar tuh, ya, sistem komunikasinya. Makanya justru kan kalau di dalam WSN ini kita hanya gunakan yang apa-apa yang kita butuhkan, gitu. Nggak usah sengaja beli-beli, ya, saya mau beli ini sekalian aja lah, kapan-kapan siapa tahu kepake. Nah, itu kadang-kadang suka gitu tuh kita kalau beli, ya. Tapi ini di sini sih harus efektif, ya. Belilah apa yang dibutuhkan. Kalau tidak butuh, ya jangan dibeli, gitu, ya. Ya, kalau bisa juga communication level bisa memilih power level yang berbeda, ya. Masuk di situ gimana antena desainnya, ya. Kadang-kadang efektivitas antena desain itu juga harus kita perhatikan, ya, gitu. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya, ya, ini contoh, ya, komunikasi, ya, gambaran komunikasi, ya. Ada standar CC 1000, ya. Ada Bluetooth, ada 802.11. Apa ini? Wi-Fi, ya, gitu. Sini ada, ya, beberapa karakteristik yang ditampilkan, ya. Rasio datanya, ya, arus pengirimannya, ya, energi per bit berapa, ya. Kalau dia idle berapa, startup time-nya antara low atau high, ya, gitu. Itu yang kita perhatikan, ya, dalam merancang ini, ya, spesifikasi dari communication system, ya. Ini gambaran aja, ya, communication subsystem yang bisa digunakan di dalam WSN, ya. Nah, yang keenam, ya, yang keenam ini adalah subsistem keamanan. Nah, ya, subsistem keamanan, ya, biasanya, ya, ada istilahnya namanya COTS, ya, commercial off the shelf radio, ya. Jadi
menawarkan security ya, feature-feature security ya. Jadi kalau kita beli suatu SN ini, dia sudah termasuk di dalamnya fitur security ya. Fitur security itu dia mengawasi yang pertama bagian dari power ya, bagaimana manajemen power itu bisa dipertahankan dalam level yang stabil. Itu security. Itu apa aspek security-nya, apa yang diinikan? Availability ya. Ya kalau powernya ada masalah ya mati semua. Gimana lagi kita mau pakai, namanya juga sistem elektronik gitu. Ya, kalau nggak ada power ya availability-nya terganggu tuh secara security. Maka security subsystem yang pertama yang melaksanakan ini adalah perlindungan terhadap kestabilan power yang ada ya. Terus yang kedua ya, terkait dengan modulasinya, bagaimana pengirimannya ya. Biasanya pengiriman data itu secara digital ya, pakai ASK, kalau ASK itu analog ya, atau FSK, GFSK dan seterusnya. Itu ada tipe-tipe pengiriman yang memang modulasinya adalah modulasi aman ya. Modulasi aman karena stabil, karena bentuk sinyalnya begitu kita lakukan pengiriman itu dapat dipertahankan dan dapat dibangun kembali sehingga sama dengan waktu dikirim ya. Ya, kita ini juga masuk aspek availability ya. Masuk di situ ada packet detection ya. Di situ ada support buat melakukan enkripsi ya. Ya, terus juga penyediaan buffering yang cukup ya. Kadang-kadang kan ada lintas kekuatan ya atau lintas kecepatan ya, di dalam pemrosesan sehingga peripheral yang lebih lambat itu harus di buffer, kalau enggak nanti dia jadi bottleneck tuh untuk masuk ke peripheral tersebut ya. Makanya buffering itu termasuk dalam security subsystem ya. Termasuk di situ pengaturan waktu sinkron ya, dan termasuk di situ localization ya. Localization itu untuk mengetahui bahwa sensor ini ada di mana posisinya salah satunya. Jadi masang GPS itu bukan serta-merta untuk sekedar kemampuan atau fitur ya, tapi juga maksud saya fitur untuk sensor tertentu gitu ya. Tapi juga terkait dengan keamanan ya. Dengan GPS itu kan kita bisa langsung deteksi. Ya. Nah ini nggak terasa ya, udah 1 jam ya. Ini saya ambil contoh lah satu platform Node XSM ya, gitu. Ini Mica 2 mode ya produksinya ya, tampilannya seperti itu. Sensor dan aktuator range-nya lumayan tuh ya. Dia ada 4 pasif infrared, ada sounder, ada mikrofon, ada magnetometer. Ya, dalam satu ini sudah ada beberapa sensor yang berbeda ya. Range radionya cukup luas ya. Feature-nya macam-macam di situ ya. Ya. Proses disebut dengan grenade timer tuh standar ya, waktu ya, standar clock ya, yang digunakan ya. Coba kamu cari sendiri apa yang dimaksud dengan grenade timer ya, gitu. Kenapa disebut dengan grenade timer, itu menarik tuh ya, gitu. Nah, ini gambar sistemnya ya. Ya, mulai dari prosesornya Atmel, peripheralnya apa saja ya, interupsinya, terus ada aktuatornya LED ya, dan ada I/O portnya ya. Sensingnya ada passive infrared ya, ada mikrofon, ada magnetometer, ada foto dan temperatur ya, dan ada accelerometer ya, gitu. Dan ini dalam 10 bit ADC ya, disediakan dari ADC-nya 10 bit. Jadi ini speknya yang kita harus selalu perhatikan ya. Nah ini mekanisme sensingnya ya, ditulis dalam gambar rangkaian yang ada di dalamnya ya.
Terus ini komunikasi subsistemnya, ya. Ternyata di komunikasi nggak ada buffering, ya. Range-nya ya ini sifat dari ya karakteristiknya ya, karakteristik yang berhubungan dengan communication system. Di sini juga ada gambaran bagaimana radio performance-nya yang ada pada XSM, ya. Dan ini menunjukkan adanya power management yang ada di dalamnya, ya. Ada multi sleep mode, ya. Jadi ini yang kita perhatikan ya. Jadi kita mulai coba biasakan ya membaca sebuah spesifikasi WSN itu pada 6 apa tadi? 6 karakteristik ya atau 6 subsistem yang harus ada ya gitu. Ya, ini nih granite time ya. Gitu. Begitu ini dimulai, makanya disebut granat ya. Karena begitu kita cabut itu nggak bisa digagalkan gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau granat tuh kayak begitu. Nah, ini yang lebih besar lagi ya. XSS Stargate ya, node platform ya. Dia pakai Intel Stargate sebagai prosesornya. Ada GPS-nya ya sebagai sensor dan juga sebagai security-nya. Security-nya juga waterproof packaging gitu dan ada antena yang cukup kuat di sana ya. Nah, di sini konektornya ya, beberapa konektornya. Terus ya ada baterainya juga termasuk kita bisa pasang di nodes platform ya. Di communication ada dan semuanya ada. 6 aspek itu ada ya. Ini tampilannya, ini arsitekturnya kalau lihat di dalam ya. Ada WDT, ada LED, ada gas gauge ya. Terus itu apa tadi? Sensor bukan, itu actuation ya gitu. Konektornya ada banyak, RAM-nya pakai SD ya. SD RAM ya, termasuk konektornya itu ada PCMCIe ya. Dan di Stargate ada dokter card ya, card untuk putri ya gitu ya. Macam-macam tuh di situ ada JTAG konektor, ada RS232 ya, serial, ada Ethernet juga, ada USB juga ya. USB-nya ini USB master, bisa sambung menyambung dengan banyak USB yang lainnya ya. Ini mekanisme processingnya, ini mekanisme communication-nya, nanti dibaca sendiri ya. Communication-nya ada Bluetooth, ada 802.11 ya. Terus ada interface-nya tuh ya. Bisa GPIO-nya bisa macam-macam untuk talk to mode over the word ya. Jadi bisa bicara dengan sensor yang lebih sederhana darinya ya, dipasang di situ ya. Karena ini Stargate ya, gitu. Jadi lebih luas lagi. Di sini ada power manajemennya juga ya. Ini sama masih power management ya, dan ini bentuknya ya. Platform untuk 802.15.4 ya. Nah, ada jenisnya ya, ada Telos Rev B, ada macam-macam nih ya jenis tipe dari Stargate ini ya. Tampilan depannya, tampilan belakangnya ya. Ini colokannya seperti USB biasa ya, gitu. Dan ini untuk processing subsystem block diagramnya dari tipe yang kedua ya. Ini blok diagramnya. Ini udah benar-benar udah kayak sistem ini aja lah begitu ya. Ini aturannya. Nah, terus yang ketiga ada emote ya. Lebih luas lagi dari yang kedua, dari Stargate ya, tipe Stargate. Ya, flexible low power operation ya. Dia bisa diprogramming juga ya dalam bahasa C ya, library support untuk WSN application lainnya misalnya ya, untuk melakukan interoperability antara sensor-sensor lainnya yang lebih sederhana ya gitu. Nah, ini contoh prosesor dan extension-extensionnya. Ini efisiensinya dari EMO tadi ya, microcontrollernya terdiri dari 32 bit ARM ya. Memorinya ini 96 kali kilobyte on chip, terus ada 1 mega di chip ya, 8 mega off chip, bisa terima dari yang lain sampai 256 mega.
ya. Dan ada SDIO memory capability, kalau ada tambahan memori dia bisa colok. Ada radionya juga, ada external peripheral interface-nya nih, banyak, cukup luas, ya. ADC dan DAC-nya ada. Nah, untuk pengaturan powernya ini beberapa aturannya, ya. Nah, ini adalah apa istilahnya, lebih detail dari node-node yang tadi saya jelaskan tadi, ya. Jadi spesifikasinya. Jadi mulailah mengakrabkan diri dengan spesifikasi ini, ya. Semuanya ada 6 hal tuh di situ ya. Nama node-nya apa, kemudian CPU-nya, power-nya, terus apa lagi tadi? Ya. Kebaca ya, memorinya, I/O dan sensornya, radio dan ya itu, ya paling tidak ada itu. Ya. Nah, beberapa manufakturnya, beberapa pabriknya, ya. Kalau Stargate, E-mode, C-mode itu dari Intel, ya. Yang lainnya ada yang Crossbow, itu yang cukup terkenal ya. Nomor 1, nomor 2, ya. Gitu. Crossbow, Sentila, Ember, Millennial Net dan seterusnya. Ya. Ini manufaktur yang jualan hardware platform untuk WSN. Ya. Kawan-kawan, saya mengingatkan yang belum absen, silakan absen ya. Gitu. Seperti biasa absennya tulis kelas, nama dan nomor HP ya di bagian chatting. Ya. Kembali lagi ke sini, unit pengukuran untuk sistem WSN ya. Biasanya kita bicara untuk pengukuran energi, untuk pengaturan power, untuk pengaturan charge ya. Itu beberapa unit pengukuran sistem WSN yang ada ya. Nah, inilah referensinya terkait dengan WSN platform hardware ya gitu. Oke, sampailah ini di akhir dari presentasi hari ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah membahas tentang hardware platform yang terkait dengan WSN. Ya, ini gambaran buat kamu pertama ya. Sebenarnya hardware apa saja yang dibutuhkan, karakteristik hardware, arsitekturnya harus seperti apa. Kalau harga nanti kamu bisa cek sendiri ya. Saya cantumkan di presentasi itu adalah manufakturnya ya. Nanti kamu bisa cek berapa sih sebenarnya satu harga itu gitu. Ya. Untuk sekalian untuk memahami bagaimana nanti sistem WSN ini bekerja ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ingatkan sekali lagi yang belum absen silahkan absen. Ini saya akan copy sebentar lagi ya absensinya ya. Udah ya, kelihatannya sudah nggak ada lagi ya. Sudah absen semua ya. Saya copy nih. Absensi itu kenapa bahas ya. Absen Nanti absensi kehadiran presensi misalkan bukan absensi kehadiran absensi tidak hadir iya ketidakhadiran. Baik, berarti kita cukupkan saja ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pekan depan. Ya. Saya udah copy ini semuanya. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan ya? Baik, Pak. Ya, kita cukupkan sekian kuliah hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, baik, kelasnya saya tutup ya.